Islam umat Nabi Muhammad di zaman Nabi itu hijrah kalau dihitung itu sampai 4 kali. Ada yang pertama, ada Hijratul Akbar. Hijratul Akbar itu ketika ke Madinah, namanya Hijratul Akbar. Cuma pertama kali sebelum ke Madinah itu Rasulullah pernah memerintahkan sahabatnya untuk hijrah ke Habasyah atau sekarang namanya Ethiopia. Di sana ada Raja Najasyi, orang-orang Nasrani di sana. Nabi Muhammad mengatakan, "Lau kharajtum ila ardil Habasyah, fa inna biha malikan la yudlamu 'indahu ahad, wa hiya ardu sidqin hatta yaj'alallahu lakum farajan mimma antum fi." Kata Rasulullah, kalau kau mau silakan hijrah ke Habasyah. Sebab di sana ada satu raja yang tidak mendolimi siapapun, namanya Raja Najasyi, Raja Nasrani, agamanya Nasrani waktu itu. Dia yang benar-benar megangin Injil yang asli. Dan dia tahu dikabarkan dalam Injil akan datang satu nabi akhir zaman. Ya. Kemudian tahap pertama hijrahlah Utsman bin Affan, kemudian istrinya Ruqayyah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Abdullah bin Mas'ud. Ini rombongan pertama datang ke Habasyah. Mereka hidup agak tenang. Artinya apa? Tidak diganggu. Mereka ibadah, mereka sholat, mereka ini dan itu tidak diganggu oleh orang-orang kafir. Waktu di Mekah diganggu kafir Quraisy. Tenang mereka. Kemudian hijrah yang kedua, rombongan tahap yang kedua ke Habasyah. Ini ada yang mengatakan hijrah yang kedua. Ini rombongannya Ja'far bin Abi Thalib, adiknya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Julukannya Ja'far At-Tayyar, Ja'far yang punya sayap. Ya. Ja'far At-Tayyar nama bagus, barangkali mau dipakai. Dua anak Ja'far At-Tayyar. Pun ini yang kedua. Ya. Ja'far bin Abi Thalib ke Habasyah. Orang-orang kafir, orang-orang musyrik Mekah, mereka dengar bahwa sebagian kaum muslimin hijrah ke Habasyah. Maka orang musyrik Mekah mengirim 2 utusan kepada Raja Najasyi bahwa hadiah banyak. Oh hadiah, biasa wong doman berbuat tak baik mesti nyogok. Bawa hadiah, dikasih hadiah. Tujuannya apa? Supaya Raja Najasyi mengembalikan orang-orang Mekah yang lari dari Mekah saat itu. Akhirnya Raja Najasyi pun jadi juru bicaranya. Coba saya mau lihat alasannya apa, kok kenapa ada orang-orangku yang lari ke daerah saya. Maka ditanya ini orang-orang Islam saat itu, termasuk Ja'far bin Abi Thalib ditanya, kenapa kau lari dari kaummu? Kenapa kau nggak ikut agama mereka? Atau bahkan kalau nggak mau ikut agama mereka, kamu kok nggak mau ngikutin agama saya, Nasrani? Kata Raja Najasyi. Maka dijawab oleh Ja'far bin Abi Thalib. Ini diplomat ulung nih Ja'far bin Abi Thalib. Kata Imam Jakarta Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib, wahai Raja Najasyi, kami dulu ini nyembah berhala, kami nyembah patung, kami makan bangkai, kami melakukan kemaksiatan, kami memutuskan silaturahim, kami berbuat dosa ini, dosa ini, dosa ini, banyak disebut oleh beliau Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib. Kemudian datang Nabi Muhammad yang sebelumnya kami tahu kejujurannya, amanahnya, sifat-sifat beliau semuanya baik. Datang membawa tauhid, datang membawa ajaran Allah Subhanahu wa taala, kemudian menyelamatkan kami dari perbuatan dosa yang macam-macam itu. Yang akhirnya kami melakukan satu perbuatan yang baik. Ini ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian Raja Najasyi tanya, coba saya mau tanya, ajaran apa yang dibawa Nabi Muhammad? Kitab sucinya apa? Ja'far bin Abi Thalib tahu. Ya. Akhirnya dia membacakan surat Maryam. Baca surat Maryam dari awal dibaca
Subhanallah, Raja Najasyi mendengar nangis. Kenapa? Ajarannya sama ini. Loh, saya baca Injil, kok ini benar? Kayaknya Nabi yang diprediksikan, yang dikabarkan akan muncul, ini benar ini. Sampai akhirnya hadirin yang dimuliakan Allah, orang-orang musyrik Mekah ini hampir, waduh ini gawat nih, saya gak dapat apa-apa ini. Dihasut lagi Raja Najasyi. Hei Raja Najasyi, dengarkan tuh coba tuh omongan tentang Nabi Isa. Dia itu punya omongan Nabi Isa, katanya Nabi Isa seperti ini. Coba dengarkan, ditanya nih orang-orang Islam ini. Kemudian ditanya, apa pendapatmu tentang Isa bin Maryam? Maka dijawab Ja'far Shadiq, Ja'far At-Tayyar, Ja'far bin Abi Thalib, Isa bin Maryam itu Nabi, pesuruh Allah, hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diutus sama seperti nabi-nabi yang lain. Maka Raja Najasyi mengeluarkan tongkatnya. Pernah lihat filmnya ya? Sudah pernah lihat filmnya? Kemudian garis, ya Islam koro Nasrani gak ada bedanya. Ini Nasrani yang asli, ada yang beda. Bahkan diriwayatkan Raja Najasyi beriman dengan Allah dan beriman dengan kenabian Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Ditawarkan Islamnya ini kepada kaumnya menolak. Akhirnya beliau menyembunyikan keislamannya. Kok Habib ngomong seperti itu? Ya, terbukti ketika Raja Najasyi meninggal dunia, Nabi Muhammad memintakan ampun kepada Allah untuk Raja Najasyi. Bukan hanya memintakan ampun saja, Rasulullah menyolatkan sholat gaib. Nah ini sejarahnya sholat gaib pertama. Sholat gaib pertama kan kita kenal sholat jenazah. Kalau sholat jenazah kan jenazahnya ada. Ya, kemudian kita kenal dengan sholat gaib. Sholat gaib, sholat seperti sholat jenazah, cuma jenazahnya nggak ada. Artinya jenazahnya jauh. Ini namanya sholat gaib. Ya, sholat gaib ini pertama kali dilakukan yaitu Rasulullah mensolatkan Raja Najasyi. Gak mungkin Nabi Muhammad mintakan ampunan kalau Raja Najasyi gak Islam, gak mungkin. Gak mungkin Rasulullah menyolatkan seseorang kalau orang tersebut gak beriman kepada Allah dan Rasulnya, gak mungkin. Gitu betul? Nah makanya Raja Najasyi ini beriman, cuma menyembunyikan keimanannya, menyembunyikan keislamannya. Terbukti Nabi Muhammad mensolati beliau. Kemudian hijrah yang ketiga, Nabi Muhammad hijrah ke Taif. Hijrah ke mana? Hijrah ke Taif. Harapannya ada orang yang menolong, tapi ternyata Rasulullah justru orang-orang tersebut dihasut oleh orang-orang musyrik Mekah, yang akhirnya Nabi Muhammad datang bukan disambut tapi disambit. Nabi Muhammad dipukul, dilempar batu sampai darahnya mengalir ke kakinya. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini kalau lihat perjuangan Nabi Muhammad dengan sahabatnya, hadirin yang dimuliakan Allah, kita orang malu. Loh dengan ngaji malam Selasa, malam Kamis, malam Sabtu, semua serba enak. Habibmu dakwah di mana-mana, undangan dipanggil, luar kota, dalam kota enak. Berangkat pakai mobil, pulang pakai mobil. Anjuk mana dihormati, kasih tempat duduk yang empuk, jajannya spesial, minumnya spesial, rampung ceramah, mangane enak. Gitu betul? Anak sate ini macam-macam sudah. Selesai pulang makan, diuploadi. Enak kamu betul? Ya teman. Tapi lihat Nabi Muhammad SAW, beliau datang ke Taif, dilempar batu sampai berdarah. Orang-orang Islam saat itu mereka meninggalkan tanah kelahirannya Mekah menuju Madinah, ditinggalkan semua rumah, sawah, ladang yang mereka punya demi menjaga akidahnya. Luar biasa. Ini perjuangan mereka, hadirin yang dimuliakan Allah. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq orang kaya, bukan orang miskin. Beliau punya toko, beliau punya lapak, beliau punya kebun, beliau punya ini dan itu. Ketika hijrah, beliau kepengen mendampingi Rasulullah SAW. Yang lain sudah pada hijrah, Nabi Muhammad belum, karena belum diperintah oleh Allah. Beliau tinggal di Mekah, yang lain sudah pada hijrah. Tinggal Rasulullah, Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar As-Siddiq dan keluarganya, serta beberapa gelintir sahabat yang lain belum hijrah.
Sahabat Abu Bakar tidak hijrah kenapa? Karena pengen nemenin Nabi Muhammad, ngancani kanjeng Nabi, ingin menemani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika Rasulullah datang di waktu siang yang terik ke rumahnya Abu Bakar, sahabat Abu Bakar ini nggak ada apa istilahnya, Rasulullah datang tidak biasanya. Biasanya datang Rasulullah pagi hari atau sore hari. Kok ini datang siang panas terik seperti ini? Mesti ada sesuatu yang besar. Ternyata Rasulullah mengatakan kepada Abu Bakar, ya Abu Bakar, saya diperintahkan untuk hijrah. Apa jawaban Abu Bakar? Asuhbah ya Rasulullah. Apakah saya menemani ya Rasulullah? Asuhbah ya Abu Bakar. Engkau akan menemani saya wahai Abu Bakar. Abu Bakar Siddiq nangis saking senangnya. Beliau mengatakan, saya nggak pernah senang sampai nangis seperti ini, seperti senangnya saya diajak Rasulullah hijrah ke Madinah. Bayangkan diajak hijrah, dia mau meninggalkan rumahnya, beliau mau meninggalkan hartanya, senang. Kenapa? Menemani Rasulullah. Ini hijrah bukan untuk menyenangkan, enggak. Hijrahnya Rasulullah ini sesuatu yang berat, dikejar-kejar oleh orang-orang kafir Quraisy. Tapi sahabat Abu Bakar menawarkan diri dan senang luar biasa. Coba panjenengan diajak pengajian para habib muda rasanya pirang-pirang. Yo ngaji, orang bin kayak kesel ngaji yo, orang lah. Yo melu-melu bareng bojo anak acara ke orang lah. Ini alasannya banyak. Padahal enak tangan dihormati, habib cara menit gabungnya dulu gabung tangannya. Apa ini gak panjenengan gak sorban loh. Gabung ya ustaz loh. Dihormati. Ini mau enak saja diajak nggak mau, apalagi. Ya, mudah-mudahan sedikit cerita tentang hijrah Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan bermanfaat.